Yo William. 30 menit pertama di Villa William. Seorang pemuda berkulit hitam legam tampak berdiri memandangi sebuah villa mewah yang berdiri angkuh di hadapannya. Villa ini seolah-olah seperti sedang mengejek cara kedatangan pemuda itu. Sialan, apakah ini penjara baruku? Pikir pemuda itu dalam hati. Yo, apa lagi yang kau tunggu? Ayo masuk. Bentak seorang lelaki tua sambil melangkah mendahului dengan ujung tongkatnya berdetak di lantai setiap kali dia melangkah. Pemuda itu hanya memperhatikan saja sambil mencibir. Mengeluarkan permen karet dari mulutnya lalu menjentikkan ke arah lelaki tua itu. Ajaib. Permen karet tadi langsung menempel di rambut putih lelaki tua itu tanpa dia merasakan apapun. Hahaha. Lihat saja nanti ketika Uyut bersandar. Permen karet itu akan membuat lengket rambutnya. Besok kakek Uyut pasti sudah botak. Kata pemuda itu lagi dalam hati. Baru saja dia ingin melangkah masuk ke dalam villa itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Paman Rian. Kata Yo lalu segera menjawab panggilan itu. Halo Paman. Yo. Kau di mana saat ini? Tanya Rian di seberang sana. Di Metro City. Menjalani hukuman. Jawab pemuda berkulit hitam itu singkat. Hahaha. Aku kira kau itu kebal hukum. Ternyata kau tidak luput juga dari hukuman. Kata Rian tertawa. Jangan mengejekku Paman. Kalau aku marah, aku bisa kabur biar geger Metro City ini. Jawab Yosewot. Hahaha. Kau jangan suka merajuk. Ayah dan ibumu bukan orang yang suka merajuk. Kecuali Tuan Besar William King. Kata Rian. Oh. Kalau begitu tidak akan merajuk. Daripada disamakan dengan uyutku itu. Kata Yo bergidik ngeri. Paman. Apa ada informasi yang kau dapatkan di sana? Tanya Yo. Yo. Ternyata proyek di sini adalah proyek haram alias ilegal. Banyak orang yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka karena proyek milik keluarga Miller ini. Untuk saat ini, kami sudah memikirkan rencana lebih lanjut untuk mempublikasikan proyek ini ke dunia luar. Ini karena sepertinya ada unsur pembungkaman yang sengaja mereka lakukan. Satu lagi Yo. Ada banyak pihak yang terkait dan terlibat dalam kecurangan proyek ini. Kata Rian. Apa Paman yakin bahwa proyek milik keluarga Miller itu adalah proyek ilegal? Paman harus memastikan terlebih dahulu. Kata Yo mulai tertarik. Aku tahu mana yang resmi dan mana yang ilegal. Saat ini kami sudah mengamankan warga yang melakukan unjuk rasa. Banyak yang melakukan unjuk rasa. Tapi mereka sama sekali tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Ini yang menguatkan dugaanku bahwa mereka mungkin telah disuap oleh Adolf Miller ini. Lalu, apa rencana Paman selanjutnya? Coba katakan. Aku ingin mendengarkan. Kata Yo. Begini Yo. Lalu Rian pun menceritakan semua rencana yang telah mereka buat bersama dengan Arslan dan Rico. Berulang kali Yo menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Rian ini. Begitukah? Baiklah Paman. Aku akan mengirim orang-orang dari Metro City ini. Tunggu saja di sana. Sebelumnya, aku juga akan menghubungi Paman Daniel. Biar dia yang mengatur dari sini. Selebihnya, tunggu keputusan dariku. Kata Yo. Baiklah Yo. Kau harus bisa mengatur semuanya. Jangan lupa untuk menghubungi kakek Draco dan kakek Shammu.
Mereka memiliki sejuta cara untuk membantu kita. Dengan koneksi yang mereka miliki. Kata Rian. Yo mengerti paman. Terima kasih. Mari kita bekerja. Baiklah. Mari kita lakukan. Kata Rian lalu mengakhiri panggilan. Hei anak setan. Apalagi yang kau tunggu di situ? Apakah aku harus menggendongmu masuk ke dalam? Bentakan lelaki tua itu mengejutkan Yo yang sedang duduk di taman yang indah terkena pantulan cahaya lampu yang berwarna-warni di sekitar halaman depan villa itu. Iya kakek Uyut. Aku masih betah duduk di sini. Jawab Yo. Dia memang sangat enggan untuk memasuki villa William ini. Entah mengapa ada rasa tidak nyaman berada di villa ini. Mengapa anak itu tidak mau masuk ayah? Tanya seorang lelaki berusia 60-an yang datang dari arah belakang lelaki tua itu. Entahlah. Aku juga tidak tahu. Jawab Tuan William. Ayah terlalu kasar. Mana ada anak muda yang baru saja tiba di tempat asing seperti ini yang suka dikasari. Kata lelaki yang baru tiba tadi. Kau uruslah cucukmu itu. Aku mau mandi dulu. Kata Tuan Besar William lalu segera berjalan kembali memasuki villa mewah itu. Hai Yo. Apakah kau suka dengan taman di halaman villa ini? Tanya lelaki tadi. Pemuda yang ditanya itu tidak langsung menjawab. Dia hanya memperhatikan saja lelaki itu dari atas sampai ke bawah. Oh, ya tentu kau tidak mengenalku. Aku ini adalah kakek kedua. Adik dari mendiang kakek kandungmu yaitu Wilson William. Namaku Jackson William, ayah dari pamanmu yang bernama Kenny. Kata lelaki bernama Jackson itu. Oh, maafkan Yo ya kakek. Yo tidak mengenal kakek. Terima salam hormat dari Yo. Kata anak itu bangkit berdiri lalu membungkuk hormat. Hahaha. Lupakan saja. Oh ya. Kakek dulu ingat ketika kau lahir, kulitmu sangat putih bersih. Lalu sekarang mengapa bisa jadi hitam legam seperti ini? Tanya sang kakek. Ceritanya panjang kek. Kata Yo lalu menceritakan semuanya yang dilakukan oleh Tengku Mahmud kepadanya. Begitu ternyata. Jika begitu, kau harus bisa memanfaatkan perubahan pada dirimu ini untuk mengelabui musuh. Aku dapat menangkap maksud dari gurumu itu. Astaga! Ternyata aku sudah salah menilai kakek guruku. Kata Yo berpura-pura tidak tahu maksud Tengku Mahmud mengubah penampilannya itu. Hei! Mengapa dengan rambutku ini? Terdengar suara dari dalam seperti sedang panik membuat obrolan antara kakek dan cucu itu terhenti. Ini pasti karena anak setan itu. Bawa dia masuk. Perintah suara dari dalam. Beberapa pelayan tampak sibuk mengekori lelaki tua yang seperti kalang kabut di dalam villa itu. Hahaha. Permen karet mujarab. Besok kakek Uyutku pasti botak. Kata Yo dalam hati. Ayo Yo kita masuk dulu. Oh ya. Apa yang kau lakukan terhadap kakek Uyutmu itu? Tanya Jackson. Manalah Yo tahu, kek. Mengapa dia menyalahkan Yo? Tanya pemuda itu heran. Yo, kau apakan rambutku hah? Mengapa bisa ada permen karet di sini? Tanya Tuan William sambil mencak-mencak. Mana Yo tahu? Kakek mungkin sundul sana sundul sini. Makanya permen karet itu bisa nempel di rambut kakek Uyut. Kata Yo sambil menahan tawa. Anak setan. Apa kau kira aku ini pemain bola yang suka sundul sana sundul sini hah? Tanya Tuan William sengit. Jadi,
Kakek menuduh Yo yang melakukan. Siapa lagi? Kalau begini, besok aku akan mengirimmu ke Villa Smith. Jangan di sini. Aku tidak mau kau berada di sini. Kau dideportasi ke Villa Smith, kata Tuan William sambil mencak-mencak. Aku bukan tahanan internasional pakai acara deportasi segala. Kalau tidak suka, malam ini juga aku kembali ke Star Hill. Kakek punya 3 cucu yang lain dari Paman Kenny. Kehilangan aku seorang tentu tidak akan merugikan bagi Anda, kata Yo mulai marah. Kau berani melawanku, hah? Tanya Tuan William naik sinting lalu segera ingin mengetuk kepala Yo dengan unung tongkatnya. Bergerak, maka aku cabut rencong ini, kata Yo mengancam. Mendadak Tuan William menjadi pucat pasi melihat rencong emas yang tergenggam erat di tangan Yo ini. Dia masih sangat-sangat trauma dengan kejadian siang tadi di Star Hill. Ya sudah. Sesukamu sajalah. Panggil tukang cukur. Rambut ini tidak bisa disisir lagi. Cepat. Bentak Tuan Besar William membuat para pelayan lintang pukang pontang panting ketakutan. Baru 1 orang Yo saja sudah begini. Apalagi jika ditambah dengan putra dan putri Kenny. Bisa mati berdiri ayah, kata Jackson. Tutup mulutmu itu. Sekarang bawa anak setan itu ke kamarnya. Perintah dari kakek uyutnya itu. Mario, kau harus istirahat. Perjalananmu tentu melelahkan, kata Jackson sambil menarik tangan pemuda itu untuk naik ke lantai 3 tepatnya kamar milik ayahnya dulu ketika berkunjung ke Villa William ini. Bersambung. Episode sebelumnya. Ancaman dari Tuan Paul. Episode berikutnya. Mulai berulah. Yo William. Mulai berulah. Pagi itu di Villa William tampak Yo sedang mengendap-endap seperti pencuri menyelinap dan menghindari CCTV yang akan menangkap gambarnya. Celaka jika aku terkurung begini. Bagaimana aku bisa membantu Paman Rian dan yang lainnya di sana jika aku tidak bisa keluar begini? Kata Yo dalam hati. Tadi malam di kamarnya, Black sudah bercerita banyak tentang segala informasi yang dia dapat baik dari Arslan maupun Leo bahwa saat ini Arslan membutuhkan banyak tenaga untuk membantu melancarkan rencana yang sedang mereka atur. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Rian yang terlebih dahulu meneleponnya semalam. Gila benar kalau begini, kata Yo. Heh. Mau kemana kau seperti maling begitu? Bentak seorang lelaki tua persis di dekat pintu membuat Yo terperanjat kaget. Hehehe. Aku mau keluar Kek. Mau mencari angin, kata Yo beralasan. Kau ini nakal. Jika kau aku izinkan keluar, kau pasti akan membuat onar. Baiklah. Kau boleh keluar. Asalkan dikawal, kata lelaki tua itu sambil bertepuk tangan. Tak lama setelah itu, tampak sekitar 5 orang lelaki bertubuh kekar dan berotot menghampiri mereka berdua. Kami siap menjalankan perintah, Tuan Besar, kata mereka serentak. Kalian kawal tuan muda kalian ini. Keselamatannya ada di tangan kalian. Jika sedikit saja kulitnya lecet, aku akan memotong 1 jari kalian, kata lelaki tua itu. Kami mengerti Tuan Besar, kata mereka lagi. Kakek uyut. Untuk apa ini semua? Aku mana bisa seperti ini dikawal kemana-mana, kata Yo membantah. Diam kau. Kau harus dikawal kemanapun kau pergi. Jika tidak, kau pasti akan berulah. Ingat untuk kembali nanti sore, karena akan ada acara malam ini.
Kakek akan memperkenalkan dirimu kepada orang-orang kaya di kota ini. Mereka harus tahu bahwa kau adalah calon pewaris tunggal dari keluarga William yang kaya raya ini. Juga nanti kakek Uyut akan memperkenalkan dirimu dengan seorang gadis dari keluarga kaya. Mereka baru saja kembali ke negara ini dari Kanada, kata Tuan Besar William. Apa-apaan ini kek? Yo tidak mau. Diam kataku. Di sini aku tuannya. Kata-kataku adalah sabda yang harus kau patuhi. Sekarang kau pergi ke meja di ruang makan sana. Pergi sarapan dan minum susu sebanyak mungkin biar supaya kau bisa putih, kata Tuan William sambil menunjuk ke arah ruang tengah dengan ujung tongkatnya. Mau kemana kalian? Bentak Yo melihat kelima orang pengawal tadi mulai mengikutinya. Maaf Tuan Muda. Tuan Besar telah memerintahkan kepada kami untuk menjaga Anda. Tolong jangan mempersulit diri kami, kata mereka dengan hormat. Mati aku kalau begini. Lama-lama bisa berasap kepalaku, kata Yo dalam hati sambil garu-garu kepala. Ya sudahlah. Sesukanya kalian sajalah, katanya dengan jengkel lalu segera melangkah menuju ruang makan untuk sarapan. Di ruang makan, tepatnya di sebuah meja, tampak 4 orang pelayan wanita-wanita muda berdiri dengan mengenakan seragam putih-putih langsung membungkuk hormat begitu melihat Yo berjalan ke arah meja tersebut. Silahkan Tuan Muda sarapan, kata mereka sambil menarik sebuah kursi untuk Yo. Terima kasih, kata Yo lalu duduk di kursi tersebut dan mulai ingin menyantap sarapan paginya itu. Belum lagi dia memasukkan makanan itu ke mulutnya, dia sengaja melirik ke kiri dan ke kanan. Ternyata keempat wanita ditambah 5 orang lelaki tadi masih berada di situ. Hal ini semakin membuat selera makan Yo langsung hilang. Mengapa kalian masih di sini? Tanya Yo dengan heran. Tuan Muda, kami adalah pelayan pribadi Anda. Tugas kami adalah memastikan bahwa Anda menikmati sarapan Anda dengan benar dan baik, kata mereka menjawab pertanyaan Yo tadi. Kau, apa tugasmu di sini? Tanya Yo kepada seorang yang berdiri di samping kirinya. Tugas saya menyediakan makanan untuk Anda Tuan Muda. Lalu, kau, apa tugasmu? Tanya Yo kepada wanita yang berdiri di samping kanannya. Tugas saya menyediakan air minum untuk Anda Tuan Muda, jawabnya. Lalu kalian yang berada di belakangku ini, apa tugas kalian? Tanya Yo. Tugas kami adalah, jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan mengambilnya untuk Anda. Jika kepala Anda gatal, kami bisa membantu menggarukannya, jawab mereka. Aish, aku bisa mati berdiri kalau begini, kata Yo sambil membanting piring di meja membuat keempat pelayan itu ketakutan. Maafkan kami Tuan Muda. Tolong ampuni kami, kata mereka sambil berlutut. Kasihan juga hati Yo melihat mereka yang tidak tahu apa-apa ini. Lalu dengan lembut dia menyuruh mereka untuk kembali berdiri. Sudahlah, lupakan saja. Mari kita sarapan bersama-sama, kata Yo lalu memotong roti di piringnya menjadi beberapa bagian lalu menyuapi mereka satu persatu termasuk kelima pengawal berbadan tegap itu. Tuan Muda, jika Tuan Besar melihat, kami bisa dihukum, kata mereka sambil menolak. Itu kan kalau dia melihat. Buktinya, tidak ada. Dia tidak di sini. Ayolah. Aku ini tidak terbiasa menjadi tontonan ketika sedang makan, kata Yo sambil memasukkan potongan roti itu dengan paksa ke mulut mereka.
Enak kan? Ini lagi. Makanya kau harus makan biar makin besar, kata Yo sambil menyuapi roti ke mulut mereka. Duduk di sini. Ayo minum susu ini, kata Yo sambil menyuruh mereka duduk. Tidak ada satupun yang berani untuk duduk di kursi itu. Malah mata mereka kini sesekali melirik ke arah CCTV di ruangan itu. Oh, kalian takut dengan alat itu ya? Tunggu ya, kata Yo lalu mengambil satu permen karet, mengunyahnya sebentar lalu dikeluarkan kembali. Sebentar kemudian, wuss, permen karet yang tadi sempat dikunyahnya kini melesat ke arah CCTV itu dan menempel menutupi bagian kamera. Hahaha, beres. Ayo, kalian tidak perlu takut lagi, kata Yo mengajak mereka untuk duduk. Kelima orang lelaki pengawal itu tampak kaget dan hanya bisa saling pandang melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Yo tadi. Mereka mulai berpikir bahwa anak muda hitam legam ini bukanlah orang sembarangan. Terlihat dari caranya menjentikkan permen karet tadi dan ketepatan sasaran membuat mereka merasa ini bukanlah teknik yang mudah untuk dilakukan. Tapi Yo melakukannya bahkan tanpa melihat. Ini yang membuat mereka merasa sangat takjub. Apakah kalian akan menuruti apa saja yang aku perintahkan? Tanya Yo kepada 4 orang pelayan dan 5 orang pengawal itu. Tuan Besar memang memerintahkan kami untuk melayani Anda, jawab mereka. Bagus. Aku ingin mendengar musik. Ingat, putar lagu Hindustan. Dan kalian harus menari. Jika aku suka, kalian akan tetap bekerja di sini. Jika aku tidak suka, aku akan mencelakai diriku sendiri agar kalian mendapat hukuman, kata Yo mengancam membuat mereka setengah mati ketakutan. Ayo mulai musik, kata Yo sambil bertepuk tangan. Tak lama kemudian musik pun berdentum memenuhi ruangan itu. Hahaha, hahaha. Ayo menari kalian. Ah kau ini kaku sekali, kata Yo sambil berjingkrak-jingkrak. Aku kelelahan tuan muda, kata mereka mengeluh. Badan saja yang tegap. Payah kalian ini. Lagi ayo lagi, kata Yo. Entah bagaimana bentuk ruang tengah ini. Semuanya habis diobrak-abrik oleh Yo sehingga seperti kapal pecah saja. Dari lantai atas, Jackson hanya bisa tersenyum saja melihat cucu ponakannya itu. Lumayanlah. Sudah lama villa ini seperti kuburan. Sepi, kata Jackson sambil terus tertawa. Episode sebelumnya, 30 menit pertama di Villa William. Episode berikutnya, Yo Iprit. Yo William. Yo Iprit. Di ruangan tengah villa milik keluarga William di Bukit Metro City itu, tampak 5 orang lelaki terengah-engah dengan nafas kembang kempis seperti kerbau baru selesai membajak sawah. Keadaan kelima orang ini menjadi bahan tertawaan seorang pemuda berkulit hitam legam dan memiliki rambut kaku seperti ijuk aren itu. Kelima lelaki ini baru saja dikerjai oleh Yo untuk menari bersama 4 wanita muda pelayan yang ditugaskan oleh Tuan Besar William untuk melayani tuan muda dari keluarga itu. Heh, aku letih juga ketika melihat kalian seperti ini, kata Yo sambil duduk di sebuah kursi. Baru saja dia duduk, ponselnya berdering menandakan ada pesan yang masuk. Saat ini dia mendapat pesan suara dari Black yang tidak berani dia dengar karena adanya 5 orang pengawal dan 4 orang wanita muda yang bertugas sebagai pelayan itu. Dengan cepat, Yo langsung mengetik pesan mengatakan agar Black mengirim pesan teks saja.
Hal ini karena di sisinya ada 5 orang pengawal. Tuan muda, saya sudah tiba di Metro City. Apakah Anda memiliki tugas untuk saya? Tanya Black melalui pesan teks itu. Senior Black, saat ini aku tidak bisa bergerak kemana-mana. Aku juga tidak bisa menghubungi para anggota lainnya yang berada di Metro City ini, kata Yo. Lalu, apa yang harus kita lakukan Tuan Muda? Saat ini orang-orang Rian juga sedang membutuhkan tenaga bantuan. Senior Black, Anda jemput kakek Draco dan kakek Sham. Berhenti di depan pagar Villa William. Aku akan membungkus lencana milikku ini lalu membuangnya ke tong sampah. Ambil lencana itu dan kumpulkan semua anak buah Dragon Empire lalu berangkat ke Garden Hill, kata Yo. Baiklah Tuan Muda. Nanti setelah saya tiba, saya akan mengirim pesan lagi kepada Anda, kata Black. Baiklah. Jangan lupa hubungi juga Paman Daniel. Suruh dia bersiap sedia untuk menerima perintah dariku. Dilaksanakan Tuan Muda. Oh Tuhanku. Kiwi anak setan. Apa yang kau lakukan di sini hah? Mengapa ruangan ini seperti kapal karam? Tampak lelaki tua dari arah belakang berjalan tergesa-gesa sehingga ujung tongkatnya berdetak-detak menyentuh lantai ruangan itu. Lelaki tua itu sejenak terperangah begitu tiba di ruangan itu. Bagaimana tidak? Kini dia melihat 5 orang pengawal yang tadi dia tugaskan sudah terduduk dengan nafas tersengal-sengal. Heh, ada apa dengan kalian semua ini hah? Kau, matikan musik itu, kata Tuan William menyuruh kepada salah satu dari mereka untuk mematikan alat pemutar musik tersebut. Ya Tuhan, bisa gila aku kalau begini terus, kata Tuan William berniat ingin menjambak rambutnya sendiri. Namun apa daya, dia sudah tidak memiliki rambut lagi. Terpaksalah hanya garu-garu kepala botaknya saja. Hehehe. Kakek Uyut juga harus joget kek. Ini demi kesehatan. Cobalah untuk jangan suka marah. Soalnya kemarin ada yang mati mendadak gara-gara suka marah, kata Yo. Kau Yo. Aku sudah tidak kuat lagi melihat tingkahmu ini. Besok, aku akan mengirimmu ke Villa Smith, kata Tuan William sambil berlalu meninggalkan ruangan itu. Kini tinggallah Yo terbengong sambil menatap kepergian kakek Uyutnya itu. Ada apa ayah? Mengapa memarahi anak itu? Bukankah ayah yang membawanya ke Bukit Metro ini? Jika tidak suka, kemarin mengapa diajak datang ke sini? Tanya Jackson kepada ayahnya yaitu Tuan Besar William. Hah? Aku bisa terserang stroke kalau begini terus, kata Tuan William sambil duduk di kursinya. Tidak ada stroke kalau ayah bisa mengendalikan emosi. Anak itu bagus tinggal di Star Hill, sengaja ayah jemput. Sudah sampai di sini, malah ayah kekang tidak boleh kemana-mana. Dikawal seperti tahanan. Anak itu boring jika begitu terus. Ditambah lagi ayah memarahinya. Ini maksudnya apa? Tanya Jackson tidak mengerti dengan cara berpikir orang tua ini. Anak itu harus dihukum. Dia sedang menjalani hukuman dariku. Jika tidak dihukum, sesuka hatinya saja mengambil keputusan. Memecat Rian, Rico dan Arslan yang sudah berjasa kepada perusahaan. Sekarang mereka sudah bergabung dengan perusahaan Arrold Holding Company. Itu tandanya perusahaan Future of Company berada dalam bahaya, kata Tuan Besar William membentak. Kalian semua terlalu mendewakan Rian, Daniel, Rico dan Arslan itu.
Dulu pun tanpa mereka William Group tetap berdiri. Smith Group juga untung besar. Ayah memang terlalu anti dengan Jerry. Dari dulu ayah begitu. Sudahlah ayah. Ayah tidak akan bisa kembali muda lagi. Ayah hanya bisa menasehati, bukan mencampuri urusan mereka. Jika Kenny melakukan kesalahan, bukan hanya dia yang mendapat hukuman dari ayah, tapi aku juga terkena imbasnya. Begitu juga dengan Ryan. Dia sama sekali tidak becus mendidik keponakannya. Jika ada 10 orang seperti Ryan yang masing-masing memiliki 2 keponakan seperti Charles dan Milner, perusahaan akan lebih hancur lagi. Kata Jackson pula. Saat ini Yo memasuki ruangan di mana sedang berlangsung perdebatan antara kakek uyutnya dan kakek sepupunya itu. Sambil menundukkan kepalanya, Yo pun berkata, "Kakek, aku akan pamit untuk kembali ke Star Hill. Aku sudah cukup di sini. Aku juga berjanji tidak akan sudi mewarisi William Group. Permisi," kata Yo sambil membungkuk hormat lalu segera memasuki kamarnya. Tak lama kemudian, Yo pun keluar dengan menyandang tas ranselnya yang sudah buruk dan memeluk peti kayu kecil berukir kemudian melangkah keluar dari villa itu. "Mau kemana kau hah? Sudah berani melawan orang tua ya?" bentak Tuan Besar William. "Aku sudah bersumpah. Sejak mengetahui jati diriku, tidak ada yang boleh mengintimidasi dan menindasku. Selain kepada Tuhan, di dunia ini aku hanya takut kepada ayah dan ibuku. Yang kedua adalah kakek Tengku Mahmud. Selain itu, tidak akan aku biarkan siapapun menindasku. Beruntung aku masih sabar. Jika mengikuti kemarahan, Paman Ryan sudah kubunuh. Dan Paman Arslan serta Riko sudah dijatuhi hukuman menurut organisasi. Dikuliti hidup-hidup. Sekarang namaku Yo Iprit. Bukan Yo William lagi," kata anak muda itu lalu pergi menuju pintu untuk keluar meninggalkan villa milik keluarga William itu. "Kembali kau Yo. Kembali kataku," jerit orang tua itu sambil menyusul. Tapi seperti ditelan bumi, Yo sudah menghilang entah kemana. Kini lelaki tua itu tampak celingak-celinguk melihat di sekitar halaman villa itu. Namun tidak ada Yo terlihat di sana. Dia juga bertanya kepada para pengawal. Namun semuanya tidak melihat keberadaan Yo. "Kemana anak setan itu perginya?" kata lelaki tua itu bertanya dalam hati. "Kalian semua, coba periksa rekaman CCTV," kata lelaki tua itu. "Baik Tuan Besar," kata mereka bergegas memeriksa rekaman CCTV. Namun tepat di jam sekian, layar di alat pemantau itu mendadak menjadi putih. "Aneh," kata mereka dalam hati lalu bergegas keluar untuk melihat kamera pengintai. "Waduh, apa itu?" kata mereka melihat sesuatu yang berwarna putih menempel di setiap kamera pengawas. "Tuan Besar, tidak ada rekaman video yang menunjukkan kemana perginya Tuan Muda. Ini karena kamera pengawas telah tertutup oleh permen karet," kata mereka melaporkan. "Benar-benar anak setan," kata Tuan William dengan geram. Episode sebelumnya mulai berulah. Episode berikutnya, rencana di tengah hukuman. Yo William, rencana di tengah hukuman. Pemuda berkulit hitam itu tampak dengan lincah memanjat dinding beton pagar si salah satu villa kelas 1 di Bukit Metro ini. Dengan satu tangan memeluk peti berukir itu,
sedangkan satu tangannya lagi tampak menjangkau salah satu dari barisan besi runcing di atas tembok itu lalu seperti alap-alap melayang turun ke bawah tepat di seberang tembok. Tiba di luar pagar, dia segera mengeluarkan ponselnya, mencari nomor di ponsel itu lalu melakukan panggilan. Beberapa lama menunggu akhirnya panggilan itu dijawab juga. "Halo Tuan Muda. Apakah ada perintah yang lain yang Anda ingin agar saya kerjakan?" Terdengar satu suara di seberang sana. "Senior Black. Di mana Anda saat ini berada?" "Tuan Muda. Saya saat ini baru saja memasuki jalan ke Villa Klasik." "Ada apakah?" tanya orang yang bernama Black itu. "Tunda dulu perjalananmu. Kembali ke Bukit Metro dan jemput aku. Aku sudah kabur dari villa milik kakek uyutku," kata pemuda itu. "Hah? Mengapa Anda kabur, Tuan Muda?" Baiklah. Saya akan segera kembali ke Bukit Metro," kata Black. "Cepatlah, senior. Mereka saat ini sedang mencariku." "Baiklah. Nanti Anda kirim lokasi Anda berada melalui WhatsApp. Saya akan mengikuti petunjuknya," kata Black lalu segera mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan itu berakhir pemuda berkulit hitam itu pun segera membuka aplikasi WhatsApp lalu menekan di bagian, "Bagikan lokasi saat ini." Setelah itu dia segera menekan tombol silen di ponselnya kemudian bersembunyi di balik tembok tersebut menunggu kedatangan Black. Sementara itu, di seberang tembok, tampak 5 orang pengawal dibantu dengan beberapa orang lainnya kini seperti orang kebingungan mencari di mana keberadaan Yo yang merajuk dan pergi meninggalkan villa tadi dengan cara yang sangat misterius. Beberapa kali mereka memanggil nama Yo ataupun Tuan Muda. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Hal ini membuat mereka mulai frustasi. "Kemana menghilangnya Tuan Muda ini?" kata mereka sambil terduduk lesu. "Entahlah. Aku juga pusing. Baru 1 hari di sini. Tapi sudah membuat onar saja. Akhirnya, kita juga yang susah," keluh salah seorang pula di antara mereka. "Bagaimana? Apakah kalian menemukan keberadaan Tuan Muda kalian?" tanya Tuan Besar William. "Tidak Tuan Besar. Tuan Muda seperti ditelan bumi saja," jawab mereka. "Kurang ajar betul anak ini. Aku harus memberitahu kepada Jerry bahwa putranya membangkang lalu kabur dari villa," kata Tuan William kembali memasuki villa. Di waktu yang sama dengan masuknya Tuan William ke dalam villa, satu unit mobil Volkswagen hitam berhenti di samping tembok. Setelah beberapa saat menunggu, tampak seorang pemuda berkulit hitam muncul dari dalam parit saluran air kemudian bergegas naik. Seorang lelaki berkulit hitam, namun tak sehitam pemuda tadi keluar lalu membukakan pintu untuk pemuda itu. "Silahkan Tuan Muda," kata lelaki itu mempersilahkan. "Terima kasih senior. Untung aku bisa mencari gara-gara agar aku memiliki alasan untuk kabur. Ayo kita lekas berangkat. Masalah di Garden Hill harus segera kita selesaikan," kata pemuda itu. "Baik Tuan Muda," jawab lelaki setengah baya berkulit hitam itu lalu segera memasuki mobilnya. Tak lama kemudian mobil Volkswagen hitam itu meluncur dengan kecepatan tinggi mengarah ke pusat kota Metro lalu berbelok ke kiri melewati Mutiara Hotel, kemudian lurus menuju Klasik Villa. 3 orang lelaki setengah baya tampak sedang berdiri di salah satu bangunan yang belum selesai dikerjakan.
Ketiga lelaki itu tampak mengenakan helm proyek warna kuning serta memakai safety vest, tampak sedang serius membahas sesuatu. Masih belum ada kabar dari Black tentang bala bantuan yang akan dikirim ke Garden Hill bagian timur ini, kata salah seorang dari mereka sambil memandang jauh ke ujung pagar sana. Bersabarlah Rico. Saat ini pun kita tidak tahu entah hukuman apa yang diterima oleh Yo, kata salah seorang lagi. Entahlah. Kadang aku bingung dengan keluarga William ini. Menjatuhkan hukuman tidak lihat-lihat keadaan, kata Rico lagi. Hahaha. Kau ini lucu. Keadaan seperti apa? Justru karena salah fahamlah makanya hukuman itu jatuh. Kak, sebaiknya doakan saja semoga anak itu mendapatkan jalan keluar. Aku yakin dia tidak akan menyerah. Anak itu lebih licik dari siapapun. Tunggu saja. Sebentar lagi kita akan mendapat kabar. Benar saja. Baru saja mereka membahas tentang Yo William yang mempunyai banyak akal. Salah satu telepon seluler milik mereka pun berdering. Nah, apa ku bilang? Dia sudah menelepon. Halo Tuan Muda. Paman Rian. Aku benci dengan sebutan celaka itu. Mulai sekarang namaku Yo Iprit. Sergah suara dari seberang sana. Hahaha. Tidak baik seperti itu Yo. Sandingkan nama kita dengan nama yang baik. Seperti Jibril, Malik, atau Israel. Bukan Iprit. Iprit ini kan keturunan iblis. Tidak baik. Kata Rian pula. Baiklah. Oh ya Paman. Di sini aku memberitahu kepada kalian bahwa aku sudah mengirimkan orang-orang Dragon Empire bagian Metro City ke Garden Hill. Sisanya kalian biasa atur. Paman Daniel juga berada di antara mereka. Puluhan wartawan dari berbagai media juga telah ikut dalam rombongan ini. Ingatlah untuk tidak melibatkan orang-orang kampung. Mereka hanya boleh berada di kawasan setelah semuanya beres. Baiklah Yo. Lalu, kau mau kemana setelah ini? Tanya Rian. Aku harus menjalani lagi hukumanku. Tapi bukan di Villa William. Melainkan di villa milik kakek Smith. Nanti malam usahakan jangan telepon aku. Karena mereka akan mengadakan pesta dan akan banyak tamu. Aku khawatir jika salah satu dari paman meneleponku, sandiwara kita akan terbongkar. Bukankah kau sudah kabur dari Villa William? Mengapa tidak langsung kembali saja ke Star Hill? Tanya Rian. Tidak bisa. Kakek uyutku mengadu kepada ayah yang tidak-tidak. Makanya ayah langsung meneleponku dan memarahi aku. Keputusannya bulat. Bahwa aku tidak boleh kembali ke Star Hill sebelum mendapat izin dari salah seorang kakek uyutku ini. Sial sekali nasibku. Terdengar keluhan bernama frustasi di seberang sana. Sabarlah Yo. Kau memiliki banyak akal. Kau pasti bisa mengatasinya. Baiklah Paman. Aku tidak punya banyak waktu. Saat ini aku di villa klasik milik kakek Drakoku. Sebentar lagi kakek Uyut Smith akan menjemput. Ingatlah untuk membersihkan mereka yang ada di sana. Beri tanda anak buah paman agar tidak salah orang. Kuburkan secara massal seperti yang paman lakukan kemarin itu. Kata Yo berpesan. Kau jangan khawatir Yo. Kak Arslan dan Rico adalah ahlinya dalam hal ini. Baiklah. Kami akan mengatur segala sesuatunya. Kau jalani saja masa hukumanmu dengan tenang. Kata Rian. Bagaimana mau tenang? Mana ada orang yang dihukum akan menerima dengan tenang?
Setidaknya itu juga yang dirasakan oleh Yo saat ini. Karena hukuman ini, segala rencananya berantakan. Walaupun tidak bisa dikatakan gagal, tapi karena hukuman ini berdampak dan cukup menghambat segala rencana yang telah mereka susun. Episode sebelumnya, Yo Iprit. Episode berikutnya, 4 pengawal wanita. Yo William. 4 pengawal wanita. Villa klasik. Ratusan orang lelaki berbadan tegap tampak bersiap sedia untuk melakukan keberangkatan. Kali ini misi mereka adalah membuat kekacauan di Garden Hill bagian timur, tepatnya di proyek bangunan yang sedang dijalankan oleh perusahaan Arold Holding Company. Baru saja tadi Yo dan Black tiba di villa klasik milik kakeknya dari sebelah ibu. Kini tampak beberapa pentolan tua dalam organisasi itu telah berkumpul di villa tua namun cukup terawat ini. Saat ini di ruangan pertemuan itu ada Yo yang duduk di kursi ketua. Ada Daniel yang memang sudah mengatur keberangkatannya setelah bersandiwara melakukan pertengkaran dengan Jerry di Mountain Lotus. Di sana juga terlihat Tuan Sham, Draco, Regan, Jeff, Pak Piranha, Harry dan banyak lagi. Mereka tampak sedang serius membahas segala sesuatu yang akan mereka lakukan ketika aksi di Garden Hill ini akan dimulai. Selamat menjelang sore bagi kita semua yang berada di ruangan ini. Terima kasih karena sudah mau hadir dalam pertemuan pertamaku di villa klasik ini. Di sini, aku jelaskan bahwa misi kita kali ini adalah menghilangkan duri penghalang bagi perusahaan Future of Company. Siapa lagi jika bukan perusahaan Arold Holding Company yang ingin menyaingi perusahaan Future of Company secara kasar. Saat ini ada berbagai informasi yang aku dapat dari berbagai sumber yang sangat terpercaya. Dari Garden Hill, aku mendapat tahu bahwa ternyata proyek yang mereka jalankan itu adalah proyek ilegal. Sementara itu dalam keluarga Miller pula sedang terjadi pergolakan internal yang tak berkesudahan. Hal ini masih menurut sumber yang sama juga diperparah karena menghilangnya Tuan Paul. Informasi yang aku dapatkan dari Leo, bahwa Paul ini telah berselisih dengan Adolf Miller. Bukan hanya itu saja. Paul ini juga mengancam akan membongkar semua kebusukan yang dilakukan oleh Adolf ini. Aku sudah meminta Senior Black untuk menyebarkan orang-orang kita. Tidak butuh waktu lama, Paul ini pasti bisa ditemukan. Di sini ingin saya sampaikan bahwa saya membutuhkan kerjasama dari semua orang untuk mengambil bagian dalam misi ini menurut porsinya masing-masing. Yang pertama adalah kakek Sham. Dengan koneksi yang kakek Sham miliki, ini tentu akan sangat membantu bagi mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh keluarga Miller ini. Ini karena mereka telah melakukan penyelewengan serta berani memalsukan izin dari gubernur tentang proyek yang mereka jalankan itu. Mungkin wali kota dan wakil rakyat banyak yang terlibat dalam masalah ini. Kita akan seret mereka semua. Atau setidaknya, pada pemilihan yang akan datang, mereka tidak lagi terpilih. Untuk kakek Draco, aku ingin agar kakek mengawal dan bisa melindungi para demonstran nantinya. Ini karena, kita memiliki keterbatasan tenaga yang dibawa oleh Paman Arslan dan Paman Rico. Target utama kita adalah para anak buah dari keluarga Miller yang ditempatkan dalam kawasan proyek. Aku ingin mereka ini mati semua. Untuk Paman Daniel, aku ingin Paman membawa sebanyak-banyaknya wartawan dari berbagai media untuk meliput segala apa yang akan terjadi nanti di Garden Hill.
Pastikan dunia tahu bahwa masyarakat telah bangkit dan menentang adanya proyek ilegal itu. Untuk Paman Harry. Undang para buzzer dan goreng terus berita ini. Bila perlu 30 hari 30 malam non-stop. Untuk kakek Jeff, silahkan kakek kepalai rombongan pertama yang akan berangkat ke Garden Hill. Suruh mereka memakai pakaian layaknya seperti orang kampung biasa. Tunggu gelombang kedua yang akan dikepalai oleh kakek Regan. Begitu kalian sudah bergabung, mulai buat kekacauan diikuti oleh tembakan lensa para wartawan. Buatlah anak buah keluarga Miller ini berdarah-darah lalu sebarkan berita bahwa kekacauan itu tercetus karena mereka telah memperlakukan para demonstran secara kasar. Aku tidak perlu terlalu detail menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan. Karena rencana seperti ini bisa saja berubah sesuai keadaan di lapangan. Apakah ada yang merasa kurang jelas? Jika kurang jelas, silahkan kalian bertanya. Kata Yo mempersilahkan. Kami kira semuanya sudah jelas. Mari kita bergerak sekarang juga. Kata kakek Jeff. Sebaiknya memang begitu. Kakek akan mengepalai rombongan pertama. Turun sekitar 1 km dari lokasi proyek agar tidak menimbulkan kecurigaan atau menarik perhatian mereka. Selalu berhubungan dengan Arslan untuk langkah-langkah yang perlu diambil. Kata Yo. Baiklah. Jika begitu, saya permisi dulu. Kata kakek Jeff. Aku juga harus segera bergerak. Makin cepat tiba di sana, semakin bisa aku mempelajari keadaan. Kata Draco pula. Lalu dia pun berdiri dan meninggalkan ruangan itu menyusul Jeff. Aku akan menghubungi beberapa redaksi majalah, koran dan beberapa media di seluruh Metro City ini. Sudah lama mereka tidak mendapatkan bahan. Kali ini kita beri mereka pekerjaan. Kata Tuan Syam pula lalu segera keluar menyusul Draco. Aku juga mohon diri dulu. Kau jalani saja hukumanmu. Kata Daniel sambil menepuk pundak pemuda itu yang dibalas dengan senyuman kecut oleh Yo. Pembahasan mereka kali ini sudah selesai ketika rombongan dari Bukit Metro tiba di depan villa klasik itu. Dari dalam kini tampak seorang lelaki tua dikawal oleh puluhan lelaki berbadan tegap masuki villa tersebut. Melihat siapa yang datang, semua orang serentak membungkuk hormat lalu berkata, "Selamat datang Tuan Besar Smith." Mana anak bandel itu?" tanya Tuan Besar Smith. "Ketua ada di dalam," jawab mereka. Tepat ketika itu Yo pun keluar dari dalam ruangan pertemuan itu sambil didampingi oleh Regan, Pak Piranha dan Black. Baru saja dia tiba, kini Tuan Besar Smith sudah mengulurkan tangannya menjewer telinga pemuda itu. "Cukup sudah kau berulah. Denganku jangan lakukan seperti itu. Kau adalah keturunanku satu-satunya. Jika terjadi apa-apa denganmu, aku akan bakar semua aset dan properti milik perusahaan Future of Company itu sampai jadi debu. Percuma kaya raya jika tidak memiliki keturunan. Jadi, aku harap kau bisa menjaga sikap dan tunjukkan kepada dunia bahwa kau adalah seorang calon penguasa tunggal yang memiliki kredibilitas yang tinggi." "Iya ke Uyut. Aduh sakit ke. Diam kau. Kalau tahu sakit, mengapa membuat onar? Malah bersembunyi di sini. Apa kau kita dengan anak buahmu mencapai puluhan ribu orang ini akan membuatku takut untuk menjatuhkan hukuman. Ku jewer kupingmu ini sampai pagi." Kata Tuan Smith membuat Black, Regan dan Pak Piranha membuang muka menahan tawa. Katanya keturunan tunggal.
tapi masih diperlakukan dengan kasar. Aku kira, karena aku ini sang pewaris tunggal, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Kata Yo berpura-pura merajuk. Katakan kau mau apa? Mau pulau di Maladewa? Akan kakek belikan untukmu. Mau mobil? Katakan mobil apa? Mau kakek belikan pabriknya untukku? Tanya Yo. Heh anak sialan. Apa kau kira bisa membeli pabrik mobil sesuka hatimu? Hah? Berarti kakek masih kalah dengan ayahku. Dulu ayah pernah menawarkan untuk membelikan pabrik mobil untukku. Kata Yo dengan sangat bangganya. Dasar ayah dan anak sama saja. Sama-sama bocor halus. Kata Tuan Leon Smith mengomel. Kakek Uyut. Apakah di villa nanti aku akan dikawal juga? Tanya Yo. Mereka yang akan mengawalmu. Kata Tuan Smith sambil menunjuk ke arah luar. Siapa kek? Tanya Yo penasaran lalu berjalan ke arah pintu. Heh, mengapa kalian lagi? Kata Yo terkejut melihat 4 wanita muda yang tadi menjadi pelayanannya di Villa William. Yo, mereka itu kami beli dari organisasi penyedia layanan bodyguard. Mereka ini sangat setia terhadap tuan mereka. Yang mereka tahu, kau adalah tuan mereka. Karena isi perjanjian itu adalah mereka ini memang khusus untuk melayani dirimu. Jika kau menolak, mereka akan bunuh diri. Karena, untuk kembali ke dalam organisasi mereka sudah tidak mungkin lagi. Mereka juga akan tetap dibunuh karena dianggap telah gagal. Jawab kakek Smith. Hah? Apa iya ada organisasi seperti itu kek? Tanya Yo heran. Begitulah sumpah setia mereka. Organisasi ini berasal dari Jepang. Mereka masih menganut sumpah para ninja. Jika berkhianat, mereka ini akan diburu seperti hewan buruan dan akhirnya akan dibunuh. Makanya, jika kau menolak mereka, sebaiknya kau bunuh saja mereka sekarang. Kata kakek Uyutnya itu sambil memberikan tongkat yang ternyata bisa dicabut dan tampaklah sebilah pedang berwarna kuning keemasan setelah tongkat itu dicabut. Ih, tidak kek. Aku tidak memiliki alasan untuk membunuh mereka. Aku bertindak balas jika sudah diganggu. Tapi mereka kan tidak. Terserah kepadamu saja. Mereka ini sudah dibeli dengan harga tinggi. Kau bisa mempekerjakan mereka sebagai apa saja. Asal jangan kau jadikan budak asterismu saja. Itu haram jika tidak kau nikahi. Kemari kalian. Kata Yo memerintahkan agar mereka datang mendekat. Apakah ada perintah untuk kami tuan? Tanya mereka. Belum. Untuk saat ini belum. Tapi aku ingin tahu. Siapa nama kalian? Tuan muda. Kami tidak memiliki nama. Nama saya adalah R1. Yang ini R2. Yang nomor 3 ini R3 dan seterusnya R4. Jawab mereka. Wah. Untung aku bisa menyebut huruf R dengan lancar. Andai aku cadel, bisa-bisa aku memanggil kalian dengan sebutan L1, L2, L3, L4 hahaha. Kata Yo sambil tertawa. Dasar anak. Jangan katakan setan lagi kek. Atau aku suruh keempat wanita ini menggelitik kakek. Mereka ini kan sudah menjadi milikku. Benar begitu? Tanya Yo. Benar tuan muda. Kami tidak mendengar perintah dari siapapun. Perintah mutlak hanya dari Anda. Jawab R1. Dengar itu kek. Hahaha. Kakek sengaja mencari penyakit dengan membeli manusia tanpa perasaan ini untukku. Kata Yo sambil nyengir.
Celaka sungguh kau ini Yo. Berhadapan denganmu persis seperti memakan buah si malakama. Rungut Tuan Smith. Sekarang ayo kita berangkat. Malam ini kita harus berangkat ke Hotel Mutiara Metro City. Kita akan mengadakan pertemuan di sana sekaligus memperkenalkan kepada seluruh orang-orang elit di kota ini bahwa kau adalah calon pewaris tunggal dari kerajaan bisnis keluarga William dan Smith. Termasuk ingin menjodohkan aku? Tanya Yo. Itu bukan ide aku. Itu ide kakek Uyut Williammu. Terserah kau sajalah nanti. Baiklah. Semuanya sudah jelas. Kalian bisa menjalankan rencana kita. Aku pamit dulu untuk menjalani hukuman. Kata Yo sambil memeluk Black, mencium tangan Regan dan Pak Piranha. Kami mengerti Tuan Muda. Kata mereka serentak. Sudah. Mari kita berangkat. Kau harus segera bersiap-siap. Kata Tuan Smith. Lalu rombongan itu pun berangkat juga meninggalkan villa klasik menuju ke Bukit Metro. Episode sebelumnya. Rencana di tengah hukuman. Episode berikutnya. Keluarga Gordon dari Kanada.